Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Soleha dengan NIM 120130069 dari Prodi Teknik Elektro Angkatan 2020. Di sini saya akan mereview kembali materi mengenai latihan kepemimpinan dan manajemen organisasi pada saat PKTM. Yang pertama adalah materi mengenai kepemimpinan. Kepemimpinan itu berasal dari kata dasarnya yaitu pimpin, yaitu membimbing atau menuntun. Kemudian ada seorang pemimpin, yaitu seseorang yang mampu mempengaruhi dan membimbing serta menuntun anggota suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Nah, ada perbedaan antara seorang pemimpin dan juga pimpinan. Perbedaannya adalah seorang pimpinan itu dia memberikan arahan tanpa memberikan teladan, sementara seorang pemimpin dia memberikan arahan dan juga memberikan teladan. Nah, setiap orang itu memiliki bakat untuk menjadi seorang pemimpin. Adapun bakat dasar setiap orang itu agar bisa menjadi seorang pemimpin, yang pertama adalah antusiasme, yaitu semangat yang ditunjukkan untuk menjadi seorang pemimpin. Kemudian ada integritas yang dapat kita lihat dari sikap dan sifat dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada kemampuan yang dapat memutuskan suatu perkara, yaitu seseorang pemimpin itu dapat mengambil keputusan dalam keadaan urgent. Kemudian ada intelijensia, yaitu kemampuan berpikir. Lalu ada keterampilan mengajar, yang artinya seorang pemimpin itu dapat memberikan pemahaman kepada anggota-anggotanya. Kemudian ada keramah tamahan, di mana seorang pemimpin itu harus ramah, baik dengan anggota di dalam organisasi maupun orang di luar organisasi. Kemudian ada kekuatan fisik dan susunan syaraf, yaitu seorang pemimpin itu diharapkan memiliki fisik yang mampu untuk memimpin suatu organisasi. Kemudian seorang pemimpin itu memiliki arah dan tujuan serta kepercayaan. Adapun asas dari kepemimpinan itu sendiri, yang pertama adalah sikap dasar, yaitu sikap yang dimiliki seseorang seperti konsistensi, mengayomi, dan juga ada sikap wajib yang dapat dikembangkan. Nah, sikap wajib ini seperti adil, bijaksana, inisiatif, percaya diri, komunikatif, yaitu kemampuan dalam berkomunikasi, jujur, berani, mawas diri, serta dapat mengambil keputusan secara bijak. Nah, seorang pemimpin itu ada yang terbentuk sejak lahir dan juga ada pemimpin yang terbentuk karena keadaan. Setiap orang itu memiliki jiwa kepemimpinan dan dapat dikembangkan melalui sikap-sikap yang wajib dikembangkan tadi, seperti sikap jujur, adil, mawas diri, dapat mengambil keputusan, tegas. Kemudian ada asas dari norma kepemimpinan, itu yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian kemampuan dalam evaluasi, jujur, tanggung jawab, terbuka, serta berani kemudian ada ikhlas, bersedia dan rela, sederhana dan tidak berlebihan, serta dapat menentukan prioritas. Kemudian ada teknik dari kepemimpinan. Yang pertama itu ada teknik pematangan atau penyiapan pengikut. Yang harus dicapai itu yaitu teknik dalam menerangkan sesuatu secara faktual kepada anggotanya dengan tujuan untuk meyakinkan para anggotanya. Kemudian teknik propaganda yaitu sebuah teknik untuk mempengaruhi anggota agar dapat sesuai dengan yang diinginkan oleh pemimpin. Kemudian ada teknik human relations, yaitu sebuah teknik pemberian dorongan agar anggota yang kita pimpin dapat bergerak dan mencapai tujuan dari organisasi yang telah kita sepakati sebelumnya. Kemudian ada teknik tauladan, yaitu seorang pemimpin dapat memberikan contoh yang baik kepada anggotanya. Lalu ada beberapa gaya dari kepemimpinan. Nah, gaya kepemimpinan itu ada otoritas, yaitu terpusat pada pemimpin, kemudian demokratis, birokratis, dan juga kepemimpinan secara bebas. Lalu materi kedua, yaitu mengenai manajemen organisasi. Nah, manajemen itu adalah sebuah ilmu dan seni dalam proses pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien. Sumber daya sendiri dibagi menjadi 4, ada manusia, metode, mesin, dan juga material. Sementara organisasi merupakan sekumpulan orang yang dapat menjalin kerjasama dengan terstruktur dan sistematis dalam suatu wadah
untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun faktor yang dapat mempengaruhi manajemen organisasi, yang pertama itu pemimpin. Mengapa? Karena pemimpin itu diharapkan dapat memiliki pengetahuan dan juga pengalaman agar mampu menentukan arah dan tujuan organisasi yang ia pimpin. Lalu yang kedua, ada tim atau anggota. Diharapkan anggota dari organisasi itu dapat memiliki potensi, sehingga potensi ini dapat dikembangkan dan menjadi kekuatan di dalam organisasi tersebut. Kemudian ada beberapa fase dalam pembentukan sinergi. Yang pertama ada forming, yaitu di mana fase membentuk arah, tujuan, serta potensi yang dimiliki dari anggota organisasi. Kemudian yang kedua yaitu storming, fase terjadinya permasalahan yang diharapkan dalam kondisi ini, suatu organisasi itu dapat survive dari masalah yang dihadapi. Kemudian yang ketiga ada norming, yaitu di mana suatu organisasi itu sudah tahu permasalahan yang dihadapi dan mereka juga dapat mencari serta menentukan solusi dari masalah yang dihadapi. Yang keempat ada performing, di mana suatu organisasi itu memiliki atau mencapai puncak performa yang baik. Dan yang terakhir ada empowering, yaitu pewarisan organisasi untuk regenerasi selanjutnya. Lalu adapun aktivitas dalam manajemen, yang pertama ada planning, artinya merencanakan program atau menentukan pencapaian ataupun target-target yang akan dituju. Kemudian ada organizing, yaitu melakukan pembagian tugas, dan actuating, melaksanakan program yang dapat direncanakan, serta controlling, mengawasi dan juga mengevaluasi kinerja yang telah dilaksanakan. Adapun konsep manajemen berkelanjutan, ada 3. Yang pertama, cara penetapan tujuan. Itu harus mencapai parameter sukses yang dapat diukur, kemudian variabel yang tersedia saat ini, analisis SWOT dari potensi yang ada. Kemudian yang kedua ada cara penetapan visi, yaitu harus mencapai antisipasi pengembangan masa depan dan juga melihat capaian strategis yang memungkinkan. Lalu yang ketiga ada manajemen sumber daya anggota. Artinya merekrut anggota serta regenerasi untuk anggota selanjutnya. Kemudian ada karakteristik organisasi yang efektif. Apa saja sih? Yaitu prinsip memiliki prinsip, tujuan, serta sasaran yang jelas. Kemudian adanya kepercayaan serta keterbukaan antar anggota organisasi. Kemudian kerjasama dan komunikasi yang baik. Lalu adanya prosedur kerja yang jelas dan terstruktur, kepemimpinan, serta pengembangan individu. Itulah penjelasan dari materi yang saya dapatkan pada saat PKTM. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.